ada dua ayat satu ayat dari Alkitab ini kitab suci agama lain. Teman-teman, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dan saya percaya terus penyertaan Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Terima kasih buat seluruh teman-teman yang sudah setia mengikuti kami dan yang sudah mendukung kami. Kiranya Tuhan yang membalaskan kepada kalian semuanya. Dan saya juga terus memohon doa untuk TV Rekan Kristus ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Teman-teman, kali ini saya membahas kepada kita di mana ada seorang ustadz, dia mau membuktikan Islam itu adalah satu-satunya agama yang benar. Dan agama yang lain katanya menurut dia tidak benar. Dan dia juga nanti membaca Alkitab, teman-teman, dan dia juga menunjukkan kekuatan atau memperagakan ada seorang pemuda, dia minta tolong, dan orang itu juga adalah juga sesama agama Muslim. Saya cuma berpikir, kenapa bukan orang Kristen saja dipanggilnya? Dan saya juga berpikir secara daging, teman-teman, tidak dapat terima perbuatan ustadz ini, teman-teman, kepada Alkitab. Bagaimana dia membaca Alkitab itu, dah semua mereka ketawa, teman-temanku ya. Ya bisa dibilang menghina, teman-temanku. Dan seperti yang kita tahu, bagaimana orang Kristen percaya kepada Alkitab, karena Yohanes 1 ayat 1 berkata, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah sendiri. Itu artinya mereka menghina Tuhan orang Kristen, teman-teman. Awal-awal saya tidak terima, karena saya ada ulang 2-3 kali video ini, dan secara daging memang saya sedikit tidak terima. Tetapi saya ingat kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata, janganlah engkau balas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi saya tiba-tiba berpikir seperti ini, teman-teman. Kalau ustadz ini tidak bertobat, atau semakin banyak ustadz yang radikal seperti ini, saya berpikir bukan semakin sedikit orang yang murtad, tetapi saya percaya semakin banyak orang yang murtad, atau semakin banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena cara ustadz seperti ini, teman-teman, dia sampai bawa Alkitab untuk menunjukkan kebenaran di dalam agama mereka. Kenapa harus ditujukan? Kalau sudah ada kebenaran, ya udah tunjukkan aja kebenaran tanpa mengganggu agama lain atau menyebutkan agama lain. Kan begitu, teman-teman ya. Seperti Yesus misalnya kan, akulah jalan, akulah hidup, tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus kan. Tidak ada disebutnya Al-Quran misalnya kan. Nah, begitu teman-teman seharusnya. Tetapi saya melihat ustadz-ustadz radikal seperti ini, teman-teman, mereka selalu saja membicarakan atau selalu saja membuat iman orang Kristen supaya hilang kepercayaannya terhadap Alkitab. Tetapi Tuhan tidak pernah mengizinkan hal itu, teman-teman. Saya berpikir seperti itu. Salah satu contoh dulu waktu bom di Bali, bagaimana teman-teman waktu terjadi bom itu ya, bukan semakin sedikit orang bertobat kepada Tuhan ya, mereka kembali kepada Tuhan Yesus, atau mereka percaya kepada Tuhan, tetapi semakin banyak, teman-teman. Nah, sama seperti yang terjadi baru-baru ini di kota Telenggong ya, mereka menolak gereja. Apakah hal itu mengurangi jumlah orang Kristen? Tidak, karena orang Kristen itu tidak tergantung apa yang dilihat oleh mata ya. Ya, kita bisa ibadah juga, kita memuji menyembah Tuhan, itu ibadah. Di rumah juga bisa. Salah satu contoh waktu COVID-19 tidak menghalangi saya secara pribadi untuk beribadah kepada Tuhan. Bisa lewat online. Kecuali kalau ustadz radikal ini, yang seperti ini, yang punya Google baru. Tapi sayangnya, kita tahu yang punya Google siapa, teman-teman ya. Tidak bisa itu dihalanginya.
Jadi semakin banyaknya orang percaya kepada Tuhan. Apalagi pernah saya dengar video ya, penelitiannya. Indonesia memang sekarang ini mayoritasnya adalah Muslim. Tetapi diperkirakan ke depan 2050 nanti, kalau saya tidak salah dengar, nanti akan mayoritasnya adalah Kristen loh. Saya berpikir begini teman-teman, secara pribadi ya, apakah begini cara Tuhan untuk menyelamatkan orang Muslim? Karena kan aturannya tidak sampai Alkitab di masjid, tapi dengan cara mereka seperti itu akhirnya sampai. Aturannya tidak dibaca Alkitab di masjid, tetapi dengan cara mereka radikal seperti itu akhirnya mereka baca. Ya saya percayalah teman-teman, suatu saat ada yang menyadari hal itu. Dan banyak juga kesaksiannya. Orang-orang yang murtad itu bagaimana dia datang kepada Yesus. Nah, teman-teman, oleh karena itu, saya ajak kita menyaksikan cuplikan videonya. Bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar. Saya minta tolong anak muda yang badannya kekar dan baru makan lagi dia. Tolong maju 2 orang yang tenaganya kuat, yang badannya kekar, tenaganya kuat, maju ke depan 2 orang saja. Kita peragakan di mana bukti kebenaran agama Islam supaya keyakinan kita bertambah mantap. Tolong dengan kesadaran pribadi maju 2 orang saja. Tolong maju ke depan 2 orang yang badannya kekar. Ya, silakan maju ke depan. 2 orang saja. Ya, ini satu. Siapa namanya? Mufazal. Mufadal. Wah, luar biasa. Coba menghadap agak mundur dikit. Ada sini. Ya. Coba Bapak Ibu kita tes energi. Jadi kalau kita ingin membuktikan kebenaran agama Islam dan tidak benarnya agama yang lain, saya ingin buktikan lewat tes energi. Mana tangan kanan? Ya. Coba sini dikit. Agak begini bikin. Agak ke kanan. Ya, begini. Ya. Nanti tangannya akan saya tekan ke bawah sekuat-kuatnya. Abang juga tahan sekuat-kuatnya dengan kekuatan energi. Ditahan ya. Kita peragakan. Kita tes dulu energi dengan beliau kosong. Keluarkan semua kemampuan. Saya akan turunkan tangannya. Mampu tidak saya? Abang juga tahan. Sudah? 1, 2, 3. Ini baru makan kayaknya. Luar biasa. Energinya kuat sekali. Tidak sanggup saya menurunkan tangannya. Coba baca 1 ayat apa 2 ayat dari Alkitab. Baca 2 ayat apa 1 ayat dari Alkitab ini. Ini kitab suci agama lain. Yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Yang bahasa Indonesianya, yang mana aja? Ini boleh. Yang bebas saja yang mana? Ya, boleh. Sebab beginilah firman Tuhan. Ya, ketahuan tidak pernah baca Alkitab. Sebab beginilah firman Tuhan. Keturunan Daud tidak akan putus. Cukup. Kayaknya udah kaku dia. Sekarang kita tes lagi seperti tadi. Kalau tadi waktu kosong dia punya kekuatan yang luar biasa, punya energi. Setelah dia baca ayat tadi, apakah Bang Mufadal ini masih punya energi? Kita lihat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang langsung tenaganya. Habis energinya. Coba abang baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaum. Cukup. Tahan lagi seperti tadi. Apakah harus sama kekuatannya? Tidak boleh berubah.
Apakah beliau masih punya energi lagi seperti waktu baca Alkitab? Kita coba. 1, 2, 3. Luar biasa. Ternyata apa yang abang rasa? Lega. Ada nggak perbedaan? Ada perbedaan. Waktu baca Alkitab tadi, Enggak ada. waktu baca Al-Quran ada tenaga? Ada. Subhanallah. Ini bukan magic. Ini tidak rekayasa. Ini adalah sebuah kebenaran. Ini sebuah bukti. Ketika beliau baca Alkitab tidak punya energi, tapi ketika baca Al-Quran langsung punya energi. Ini adalah bukti kebenaran Islam. Nah, seperti itulah dia teman-teman. Dia meminta tolong kepada seorang pemuda dan katanya harus yang kuat, yang sudah makan. Apa yang dilakukan pertama tadi teman-teman? Dia mengangkat tangan orang itu dan tidak bisa katanya dia turunkan karena kuat tenaganya karena udah makan. Kenapa bukan orang Kristen Anda panggil Ustadz? Kalau kayak gitu saya juga bisa buat. Saya bisa buat seperti itu 100 kali seperti Anda buat, saya bisa buat loh. Nah, jadi baru disuruhnya baca Alkitab teman-teman. Masuk akal enggak teman-teman? Setelah dia baca Alkitab langsung lemas. Coba kalau orang Kristen yang ada di situ. Jadi ini nampak kali kebohongannya ya. Nampak kali akal-akalnya. Apa yang terjadi teman-teman waktu dia baca Al-Quran? Katanya waktu baca Alkitab tidak ada kekuatannya. Ya. Tetapi waktu dibaca Al-Quran, wah, bertambah kekuatannya. Itulah katanya buktinya Alkitab tidak benar dan Al-Quran atau Islam lah yang benar. Teman-teman, apakah hal ini betul? Orang yang bego pun, orang yang bodoh pun tahu ini adalah kebohongan. Ya, saya tidak tertipu. Dan apa dibilangnya tadi teman-teman? Ini bukan ngejek. Ini adalah sebuah kebenaran. Inilah sebuah bukti. Dia buktikan dengan caranya sendiri teman-temanku. Sangat disayangkan. Apa dia bilang teman-teman? Ini bukan ngejek. Tetapi ini hanya membuktikan. Karena ini kebenaran katanya. Waduh, saya berkata sangat disayangkan. Ustadz seperti ini. Pelajaran seperti ini teman-teman. Kita lanjut membaca firman Tuhan teman-teman di dalam Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Yesus berkata dia adalah Alfa dan Omega. Teman-teman, jadi Yesus adalah kebenaran. Kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1 teman-temanku ya. Kita baca sama-sama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Teman-teman, jadi kalau dia tadi berkata-kata atau menganggap Alkitab itu tidak ada kuasanya, itu kan dia. Tetapi jangan sampai murka Tuhan turun atas dia. Itu saja teman-teman. Biarlah belas kasihan Tuhan menjadi miliknya. Walaupun dia sudah seperti itu kepada Alkitab orang Kristen. Jadi entah sampai kapan teman-temanku ya berhenti ustadz-ustadz yang selalu menghipit atau yang selalu menekan iman orang Kristen dengan cara seperti ini. Selalu mereka menghina
agama atau iman orang Kristen. Teman-teman, kalau saya pikir secara pribadi, sampai kapan orang Kristen di negara Indonesia ini, teman-teman? Semoga Tuhan bekerja dan semoga berhenti hal ini kepada iman orang Kristen. Dan semoga Tuhan mengampuni mereka, teman-teman. Dan semoga orang-orang Kristen di Indonesia ini kuat, bukan mundur tetapi semakin maju dalam iman kepada Tuhan. Itu harapan saya, teman-teman. Mari teman-teman, kita terus mendoakan bangsa ini dan terus mendoakan warga Indonesia dan khususnya orang-orang yang seperti ini agar mereka dijamah oleh Tuhan. Jadi itulah teman-teman yang saya bisa bagikan kali ini. Semoga Tuhan memberkati dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan biarlah di video yang berikutnya Tuhan memberkati lebih luar biasa lagi. Dan sampai jumpa teman-teman di video yang berikutnya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semuanya. Amin.